Selamat malam. The travel is long, huh? Come from Makassar to here, it's not an easy travel. Ya, perjalanan kita cukup jauh, datang dari Makassar sampai Padang sini tidak mudah melakukan perjalanan sejauh ini. In this moment we are the youngest team of the Liga Satu. Many young players. In this moment we have some players that come from injured, some players injured, some players with diarrhea, some players that come fever. We hope that tomorrow some of them can play. Let's see. The preparation we try to do what we try to do in the other games. We analyze opponent team and try to see with the players that have more stamina and are showing the best performance on the trainings to make the best strategy for tomorrow. Ya, dan untuk saat ini kita memiliki tim yang paling muda, rata-rata umur yang paling muda di Liga 1, dan di tim kita juga ada pemain yang baru pulih dari cedera dan ada yang masih cedera, dan ada yang diare dan ada yang demam. Dan kita berharap tim kita, pemain-pemain kita bisa kita mainkan besok. Terkait dengan persiapan, kita mempersiapkan melakukan persiapan untuk pertandingan seperti biasa. Kita menganalisa pemain-pemain kita, pemain-pemain mana yang stamina-nya lebih bagus dibandingkan yang lain, dan pemain-pemain mana yang memberikan performa yang lebih baik di latihan. We know that opponent team come from two good results. They draw away against the champion, and also the friendly match that they make last Saturday. They draw against a good team from Malaysia. So means that the motivation of this team now is high. Comparing with us, that is not so high because our last match we draw at home, playing 11 against 10, and we miss many opportunities. So it's not going to be easy match. And if we're going to see the history, always that PC Makassar come to Padang to play here, always lose. Lose on 2016, 2017, 2019, always 2-1. So PC Makassar away against Padang, Seman Padang, never win, never draw, always lose. So it's not going to be easy tomorrow. We're going to try to make a different history. But we know that Padang team also want to show front of the supporters better result than the last match at home for Liga Satu. So it's not going to be easy match. And this message is for my players. They need to do what we training and show focus since the first minute until the end. Dan terkait lawan, mereka datang dari dua hasil yang menurut saya cukup bagus. Mereka draw melawan tim juara Persib, dan juga mereka draw melawan tim kuat dari Malaysia. Saya kira hasil ini cukup untuk membuat motivasi mereka menanjak sedang tinggi-tingginya sekarang dibandingkan dengan kita. Motivasinya tidak terlalu bagus. Kita datang dari pertandingan draw, yang mana di pertandingan tersebut kita melawan 10 orang, tapi kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan juga dari segi statistik sejarah, PSM di Padang tidak pernah menang. Dan kita bisa lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya 2016, 2018, dan 2019, PSM Makassar tidak pernah menang di Padang sini, selalu kalah. Dan oleh karena itu pertandingan ini tidak akan mudah bagi kita. Tentu kita ingin merubah catatan sejarah tersebut, dan juga di sisi lain Padang juga ingin memberikan menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada fans mereka. Jadi saya berpesan kepada pemain-pemain saya untuk melakukan apa yang kita lakukan di latihan,
dan untuk memberikan fokus 100% untuk pertandingan besok. Juga ini mungkin tantangan buat Firmansyah dan kawan-kawan. Padang dikenal dengan hujan sore atau dari siang sampai tengah malam itu selalu hujan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, tentu saja untuk pertandingan besok kami ingin memenangkan pertandingan. Ya, walaupun itu tidak mudah karena kita tahu sendiri di laga terakhir Persemen Padang berhasil menahan imbang Persib Bandung, apalagi Persib adalah juara bertahan di Liga 1 dan cukup kuat ketika bermain di kandang. Dan seperti yang dikatakan pelatih, PSM tidak pernah menang ketika away melawan Padang, tapi kami sudah mempersiapkan semuanya dan kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan besok. Terima kasih. Now they changed coach. I think make a good choice because Eduardo Almeida know very well Indonesia football and also already worked here before, so knows the culture from the club and the local players here and everything. I see big improve because it's not going to be easy to draw on Persib away, and they do it. And it's not easy to draw against Malaysia team, and they do it. And I think the 8-1 against Dewa at home was an accident because all the time that they go to the goal, they score goal. All the opportunities that Dewa have, they score goal. This happen in 20 games. We make one game like this. So I think now the team from Padang is much better comparing with the beginning of the season. I wish good luck for Coach Eduardo Almeida and this team, but not tomorrow. Tomorrow, I hope that the luck can be for our side. Saya kira Padang melakukan pilihan yang bagus bekerjasama dengan pelatih ini. Eduardo adalah pelatih yang sudah tahu Indonesia dari segi culture, juga budaya, dan pernah bekerja di sini. Dan saya kira dia sudah melakukan perbaikan yang bagus di sini dan tidak mudah mendapatkan hasil imbang melawan tim juara seperti Persib. Namun mereka melakukan hal tersebut melawan tim kuat dari Malaysia, namun mereka melakukannya juga draw. Dan saya kira hasil kekalahan 8-1 yang mereka dapatkan di sini adalah sebuah kecelakaan, dan dari 20 pertandingan yang kita jalankan dalam sepak bola kemungkinan kita mendapatkan satu hasil seperti ini, dan dibandingkan dengan awal musim saya kira dia sudah melakukan hal yang lebih baik di sini. Saya ingin mengucapkan selamat untuk perjuangannya sampai di akhir musim nanti, tapi saya tidak mau mengucapkan selamat kepada mereka atau wish mereka good luck untuk pertandingan besok karena saya mau beruntungan di pihak kita. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.